Hey, what's up? It's me, Lucky, again. Video kali ini adalah tentang tips lolos tes keterampilan jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Check it out. Yang pertama, latihan menggambar semi-realis mulai dari sekarang. Berdasarkan pengalaman ikut tes DKV 2 kali diisi, tesnya masih sama, yaitu menggambar suasana dengan teknik semi-realis. Jadi buat kalian semua yang senang gambar dengan teknik manga, chibi, kartun, dan lain sebagainya, itu bisa dikesampingkan dulu, dan mulai dari sekarang, kalian latihan menggambar dengan teknik semi-realis. Mulai dari ekspresinya, gesturnya, posenya, dan lain sebagainya. Tenang, ini cuma sementara aja. Setelah kalian lolos DKV, setelah kalian lolos tesnya, kalian bebas menggambar dengan teknik apapun. Kedua, latihan menggambar suasana dengan menerapkan teknik semi-realis yang udah kalian pelajarin sebelumnya. Di tips pertama, menggambar suasana itu sama aja dengan kalian mengilustrasikan suatu fenomena tertentu. Istilah gampangnya yaitu memvisualisasikan sebuah narasi cerita atau cerita narasi ke dalam bentuk gambar atau ke dalam bentuk visual. Misalnya kalian dapat soal begini. Lucky dan Mumu bertamasya di kebun binatang pada hari Minggu. Di sana mereka berteduh di bawah pohon rindang dan mengeluarkan ikannya serta mengeluarkan bekalnya untuk disantap bersama-sama sembari melihat gajah yang sedang diberi makan oleh petugas kebun binatang. Nah, dari narasi tersebut, kalian disuruh untuk memvisualisasikan bagaimana suasana Lucky dan Mumu yang sedang bertamasya di kebun binatang. Bagaimana suasana Lucky dan Mumu yang sedang bertamasya di kebun binatang itu. Next, yang ketiga adalah ikut bimbel DKV. Di bimbel ini kalian bakal dikasih materi dari mulai yang paling dasar sampai soal-soal tes keterampilan tahun-tahun sebelumnya. Ya, istilahnya kalian udah dapat pegangan kisi-kisi buat tesnya. Selain menambah ilmu dan relasi, kalian juga bisa tahu gimana skill-skill pesaing kalian waktu nanti tes keterampilan, ya kan? Jadi kalian bisa ngukur skill kalian supaya bisa lebih dari mereka-mereka. Oh ya, biasanya bimbel ini diadakan setiap tahunnya sebelum tes masuk kuliah. Serta bimbel ini biasanya diadakan di lobinya DKV atau anak-anak biasa nyebutnya lobi diskom, dan dilaksanakan secara gratis oleh jurusan DKV diisi. Oh ya, pernah ada 2 orang teman gue ikut bimbel tes DKV diisi, kemudian dia ikut tes DKV diisi sama tes DKV di ITB, dan mereka lolos dua-duanya dong. Di isi lolos, di DKV juga lolos. Di DKV juga lolos. Di isi lolos, di ITB lolos, dan akhirnya mereka memilih untuk masuk ITB. Hujan, bro. Jadi kalau diambil hikmahnya nih ya, bimbel ini ilmunya bisa diterapkan dimanapun. Entah kalian lolos di DKV-nya isi atau lolos di DKV kampus lain, itu bisa kalian terapkan, ya kan? Next, yang keempat adalah kalian harus latihan memanage waktu menggambar kalian. Jadi karena tes keterampilan itu waktunya terbatas, gue lupa durasi waktu tesnya itu berapa. Kalau nggak salah 120 menit atau kira-kira 2-3 jaman lah. Itu mulai dari briefing sampai udah clear, udah final artwork. So, saran gue mulai dari sekarang kalian bisa menggambar dengan menggunakan stopwatch. Maksudnya gambar dengan dihitungin pakai stopwatch 3 jam gitu. Di situ kalian bisa berlatih bagaimana memanage waktu kalian membaca briefing itu, terus mulai sketching, mulai outlining, mulai shadowing, dan kemudian final artworknya, final ilustrasinya. Next yang kelima, buat gambarmu se-out of the box mungkin. Bayangkan yang ikut tes itu ada ratusan, bahkan ribuan, bahkan
puluhan ribu mungkin, dan gambar kalian kurang lebih sama atau mirip-mirip dengan hasil karya pesaing kalian, ya pasti nggak bakalan dilirik sama dosen pengujinya. Analoginya gini deh, kalian mau deketin cewek, tapi kalian tuh nggak punya sesuatu yang bisa ditonjolin buat narik si cewek itu. Kalian nggak punya keunikan tersendiri, nggak punya pembeda buat menarik perhatian tuh cewek, ya pasti usaha kalian buat ngedeketin tuh cewek bakalan gagal dong, nggak berhasil kan? So, maka dari itu, buatlah diferensiasi pada gambar kalian, pada karya kalian, pada ilustrasi kalian, supaya dilirik sama dosen pengujinya. Yoi. Sebenarnya ini tadi adalah tips terakhir, tapi tiba-tiba kepikiran ada tips tambahan. Jadi ini adalah tips tambahan yang keenam. Tips tambahannya adalah berpikir meloncat. To be honest, cara ini gue dapetin dari kakak tingkat gue angkatan 2014, yang gue dapetin waktu gue ikut bimbel angkatan 2016 dan gue masuknya angkatan 2016. Gue inget dia bilang gini, "Weh, minta waktunya sebentar dong, kita main cepet-cepetan gambar yuk." Alhasil semua Alhasil semua peserta yang ikut bimbel pada ikut game tersebut. Oke, buat yang lagi nonton video ini, kalian bisa siapin kertas dan pulpen atau notebook atau apa aja yang bisa buat ngegambar. Kita coba buat main gamenya, dan ini bisa buat ngelatih kalian gambar cepet, tapi mikirnya juga ya gitulah pokoknya. Oke, yang pertama, gambarin alas kaki dalam 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kelar. Yang kedua, gambarin alat pemotong dalam 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Clear. Yang ketiga, yang keempat, gambarin rumah dalam 5 detik. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Oke, gamenya kelar. Dan pasti mayoritas dari kalian yang ikut game tadi gambarnya seperti ini. Kalian nggak perlu ribet-ribet gambar motor, gambar sepeda, gambar pesawat, gambar kapal, gambar mobil, gambar bus, gambar truk. Itu nggak perlu. Kalian bisa gambar yang lebih simpel, yang lebih singkat waktu, yaitu kalian gambar papan skateboard. Kemudian untuk rumahnya, kalian bisa gambar rumah keong daripada kalian gambar rumah orang yang kudu dan hasilnya kurang detail karena kekurangan waktu. Jadi inti dari berpikir meloncat ini adalah mempersingkat waktu kalian dalam menggambar. Selain itu juga bisa kalian terapkan dalam beberapa soal yang mungkin kalian nggak bisa gambar, tapi kalian ada ide buat gambarin sesuatu dan udah bisa memvisualisasikan atau merepresentasikan hal tersebut atau benda tersebut. Misalnya dalam soal kalian disuruh menggambarkan sebuah parkiran atau tempat parkir. Di situ kalian nggak bisa gambar parkiran dan waktunya udah mepet banget, udah kudu dikumpulin 15 menit lagi. Sedangkan kalian bingung, udah gambar ini itu, udah di sketching, udah di layout, udah di outline, udah di shadow, dan tinggal kumpul. Pusing kan kalian? Dari soal gambar parkiran tadi, kalian bisa berpikir untuk gimana sih bisa merepresentasikan parkiran dalam waktu 15 menit, yaitu dengan menggambar sign system parkiran atau huruf P yang biasa ada di parkiran. Itu udah merepresentasikan kalau itu adalah parkiran. Jadi itulah fungsi dan cara berpikir meloncat. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga tipsnya bermanfaat. Dan buat yang pengen masuk jurusan DKV, semoga lolos tesnya. Semangat dan stay safe at home. Tetap jaga kebersihannya, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai hand sanitizer kalau perlu. Terima kasih sudah menonton video ini. And don't forget to like, comment, share, and subscribe if you wanna watch me more. Thank you.